Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhaddiqul bashara li dzikra wa yuraqibul bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, iza radallahu bil amir khairan ja'ala lahu wazira sidqin yang zakarahu wa yang zakara a'anahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Alhamdulillah. Dan hormat kepada pengurus Masjid Asy-Syukri Bapak Ali Subadi, yang saya hormati kepada dosen yang membawakan mata kuliah Tafsir Dakwah sekaligus teknis dalam pelaksanaan praktek ujian akhir semester, yaitu ceramah Ibu Dr. Umratul Hasanah SAG MAG. Yang saya hormati kepada para jamaah Masjid Asy-Syukri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan bersama subuh kali ini saya dapat membawakan ceramah yang berjudul memperoleh hidup berkualitas dengan muhasabah. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, tentu kita tidak asing lagi bila mendengar kata muhasabah. Apa itu sebenarnya muhasabah? Ya, muhasabah itu secara bahasa berarti hisab, bahasa dekat hisab yang berarti menghitung. Sedangkan menurut istilah, muhasabah itu adalah bagaimana diri kita senantiasa mengintrospeksi terhadap diri kita, yaitu melalui berbagai hal yang terdapat dalam diri kita. Apakah itu mengenai perbuatan kita, cara berpikir kita, atau bagaimana diri kita berlaku terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya di masa sekarang ini banyak kita merasa bahwasanya diri kita itu adalah orang yang benar, dan seringkali di dalam keseharian kita dan juga adanya pengaruh daripada perkembangan globalisasi, seseorang itu merasa dirinya paling benar. Seseorang itu mengapa dikatakan merasa paling benar? Seseorang itu merasa paling benar di saat dirinya itu lebih mengetahui berbagai hal dibanding orang lain, dan tentunya akhirnya daripada sifat tidak bermuhasabah ini cenderung memberikan pemahaman bahwasanya orang itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak bermuhasabah adalah mereka yang senantiasa meremehkan orang lain, dan tentu hal ini merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Orang-orang yang tidak bermuhasabah adalah orang-orang yang tidak berpikir terhadap apa yang dilakukannya, apakah itu sifatnya merugikan orang ataupun sifatnya yang netral saja. Dan Allah berfirman pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berfikirlah terhadap berbagai hal yang telah kamu lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi pada Quran surat Al-Hasyr ayat 14 ini memberikan pandangan bahwasanya manusia itu dituntut untuk senantiasa bertakwa pada Allah. Yang takwa itu diartikan sebagai orang-orang yang berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi berbagai larangan Allah. Bahwa tanggul nafsu makan masyarakat, manusia itu harus berbuat sesuatu dan juga melalui berpikir. Mengapa manusia itu berpikir? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang Allah beri akal,
dan juga terdapat hubungan ayat antara Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dengan Quran surat Al-Fatimah ayat yang sana malamnya dalam, dan kami memberitahu hal-hal yang akan terjadi. Artinya pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan juga surat Al-Fatimah menunjukkan bahwasanya manusia itu ketika sudah tahu bahwasanya dia diberi akal, maka hendaklah dia berpikir betapa apa yang dikatakannya itu mengandung kebaikan atau tidak. Kalau misalnya mengandung kebaikan, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Atau bagaimana seandainya tidak dapat menyampaikan sesuatu hal, sesuatu nasihat dengan cara yang baik, maka diam saja. Ini menunjukkan betapa manusia itu harus berhati-hati ketika berbicara, sehingga bagaimana jangan sampai mengadili orang bahwasanya orang yang akan bicara itu memiliki kekurangan menurut orang yang merasa hebat. Tetapi manusia itu juga punya sebuah keunggulan, sehingga antara manusia yang satu dengan yang lain itu tidak boleh meremehkan, karena pada dasarnya manusia itu tentu adalah baik. Dan juga di sini saya ingin memberikan solusi bagaimana caranya agar diri kita itu mampu bermuhasabah, mampu mengevaluasi diri kita agar bisa lebih baik. Yang pertama itu adalah kita hendaknya menyendiri terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan kita memiliki orang-orang yang soleh. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa mulai belajar untuk pertama itu adalah kita menyendiri. Mengapa kita menyendiri? Alasan menyendiri adalah bagaimana ketika seseorang itu berada dalam kesendirian, dirinya memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk berpikir bahwasanya apa yang telah dilakukan itu benar atau salah. Dan juga di situ di dalam proses menyendiri terdapat sebuah pergelutan, sebuah pertengkaran dalam pikiran dia. Betapa hal yang saya lakukan ini salah loh, hal yang saya lakukan ini apakah menyakitkan orang atau tidak. Dan bahwasanya di dalam sejarah kita, dalam sejarah Rasul kita, bahwasanya Rasulullah ketika sudah menjadi seorang pemuda atau menjelang ber-40 tahun, Rasulullah itu pergi ke Gua Hira untuk menyendiri, untuk bertahanus. Bagaimana pada kala itu Rasulullah melihat keadaan kondisi Makkah yang memang pada saat itu mengalami zaman jahiliyah, yang mana orang-orang Makkah itu hanya cerdas dalam berdagang tapi tidak bermoral. Yang mereka orang Makkah orang yang sombong, kata Rasulullah itu pergi ke Gua Hira, sehingga pada akhirnya Rasulullah itu mendapatkan sebuah wahyu yang tentu dengan kehadiran wahyu itu menguatkan hati Rasulullah untuk bermuhasabah. Salah satunya dalam hal menghadapi orang-orang Makkah yang menjauh daripada Allah, menjauh dari sifat budi pekerti yang baik. Lalu yang kedua itu kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Poin nomor dua terkait dengan upaya kita untuk bermuhasabah. Dengan kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, itu akan memberikan semangat bahwasanya dalam hidup ini itu perlu dilakukan kehati-hatian dalam hal berpikir, dalam hal berbicara, karena pada dasarnya orang-orang yang beriman cenderung mengingatkan antara salah satu saudaranya dengan saudara yang lainnya bahwasanya betapa setiap amal yang kita lakukan itu pasti akan Allah catat dan juga nanti akan dibalas di akhirat kelak. Dan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, ya, orang yang bermuhasabah apabila dirinya mampu untuk menjadi lebih baik, yang awalnya dia itu sombong, merasa dirinya paling benar, lalu sehingga dia mampu memperoleh muhasabah yang akhirnya mulai mengevaluasi diri, itu tidak lain dan tidak bukan adalah campur tangan Allah. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ardallahu bil amil khaira ja'ala lahu wazira sidqin, yang zakiya dzakarahu aw nasiya a'anahu." Apabila Allah menghendaki seseorang itu untuk berbuat lebih baik, maka Allah itu akan memberikan dia sosok rekan yang mengingatkannya saat dia lalai dan juga mengingatkannya untuk selalu berhati-hati. Jadi pada hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu ingin menjadi lebih baik, tidak bisa dirinya melakukan itu sendiri, perlu ada arahan dari orang lain. Betapa seringkali orang yang seperti itu, orang yang sombong, selalu lupa bahwasanya mereka itu sudah berada di luar batas. Dan orang-orang yang sombong tidak mau bermuhasabah diibaratkan seperti sebuah kereta yang memang
secara remeh juga, dan dia melaju kencang di atas ban kereta sehingga dia dikhawatirkan akan mencelakakan banyak orang, apakah itu dirinya sendiri maupun orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga itu adalah kita senantiasa mulai untuk menerima kritikan, untuk menerima masukan. Menerima kritikan dan masukan tentu adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena pada dasarnya sifat yang berlawanan dari muhasabah itu adalah sombong, dan juga perlu diketahui orang-orang yang menasihati orang yang tidak mau bermuhasabah atau orang yang sombong itu perlu dilakukan secara sabar, mengingatkan dengan kebenaran bahwasannya berbuat kesombongan itu tidaklah baik, dan juga bermuhasabah itu adalah salah satu upaya kita memperoleh hidup yang lebih baik, dan juga kedepannya kita dapat dihargai oleh orang lain akan pesan-pesan kita, akan upaya kita dalam mewujudkan hidup yang berkualitas dan juga bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah ceramah subuh yang dapat saya sampaikan mengenai memperoleh hidup yang berkualitas dengan muhasabah. Kiranya penceramah mohon maaf apabila terdapat pesan dan kesan yang kiranya masih perlu diperbaiki. Tentu saya akan perbaikinya di lain waktu, dan juga tugas semester saya, dan semoga dengan hadirnya ceramah saya pada subuh hari ini dapat memberikan pencerahan bagi jamaah dan juga khususnya bagi diri saya sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Penontonnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.